Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik begitu kan ya. Dari tim 01 yaitu Refli Harun mengatakan bahwa insya Allah ya, yakin Amin menang usai sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Karena dengan dugaan-dugaan yang kemudian fakta di persidangan begitu kan dari tim ahli dan kemudian saksi yang diberikan oleh 01 kepada Mahkamah Konstitusi itu menurut saya pribadi hampir 85% itu sudah bukti yang akurat di lapangan sesuai dengan kenyataan begitu kan. Tapi dengan satu sisi ya ini berkali-kali dibantah oleh ketua tim 02 begitu kan ya, bahwa bagaimana para ahli bahkan diremehkan di situ begitu kan ya. Diremehkan bahwa apa yang didatangkan ya sebagai ahli dan saksi di situ begitu kan sempat diremehkan oleh Hotman Paris, tapi pada kenyataannya ya di balik ini semua ketika memperlihatkan bukti di persidangan ternyata saya cukup menarik perhatian begitu kan, karena bukti itu yang kemudian menjadi akurat yang sangat luar biasa sehingga 02 ya mulai kocar-kacir memberikan klarifikasi sana sini di media sosial begitu kan. Artinya mereka sudah panik ya, takut ya dengan bukti-bukti yang ada itu berkali-kali dibantah tapi tidak bisa terbantahkan ya dengan adanya bukti yang ada selama ini. Jadi saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal ya kepada Mahkamah Konstitusi ya di persidangan nanti, bagaimana mereka akan tetap memperjuangkan ya setidaknya ada diskualifikasi dari seorang wakil atau presiden begitu kan ya, atau pemilu ulang dan sebagainya. Ini Refli Harun yakin Amin menang di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bahkan si Yusril dan Pak Hotman Paris mulai kocar-kacir di situ begitu kan. Diungkit ya. Yang lama diungkit di situ begitu kan ya. Yusril sudah pernah mengatakan bahwa Gibran itu adalah cacat hukum di situ begitu kan ya. Bahkan dirinya kalau semisal menjadi Gibran tidak akan maju ya sebagai cawapres. Tapi sekarang kenapa kok membela habis-habisan? Dan itu yang salah satu mungkin pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut begitu kan. Insya Allah Bung RH, rakyat ya kecemasan menanti hasil sidang sengketa Pilpres. Trauma akan putusan-putusan di MK sebelumnya. Sama tiba-tiba mengatakan ya beras 10 kilo bukan bansos. Setelah bansos dikuliti baik alasan El Nino, pelaksanaan bukan Kemensos. Jadwal penyaluran dibuat istilah bantuan pangan pemerintah. Ini akal-akalan administrasi saja. Substansinya sama. Kenapa uang APBN dipakai untuk menanganin 02? Bu Sri Mulyani alibinya pret katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi fakta di persidangan ya menurut Rocky Gerung ya tidak menunjukkan ketransparansi apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Dari 4 menteri itu hanya bercerita bagaimana alokasi anggarannya, bagaimana mereka pendistribusian bansos itu. Tapi di satu sisi dia tidak mengungkap bagaimana fakta yang diberikan, apakah tepat sasaran, apakah kemudian mereka bansos dipolitisasi begitu kan ya. Setelah hakim menanyakan seperti itu, Bu Sri Mulyani malah memberikan bahwa bercerita di situ begitu kan soal bansos yang ada selama ini begitu kan. Jadi ada anggaran operasional presiden di situ begitu kan ya, miliaran, tapi pada kenyataannya saya kira kenapa tidak difokuskan pada Kemensos. Kebijakan-kebijakan seorang presiden mungkin 100 miliar misalnya begitu kan ya, untuk melakukan operasional kan tidak hanya diberikan bansos di situ begitu kan. Ya, maka saya kira mulai diarahkan di situ begitu. Tapi pada kenyataannya saya kira orang-orang Indonesia itu pinter alibinya begitu kan, tapi tidak pinter untuk menolak kejujurannya. Bisa saja seperti itu. Karena ya kita lihat saja nanti begitu kan, yang namanya apapun begitu kan, yang namanya ketidakjujuran ya pasti ada konsekuensi lah nanti begitu ya. Biarlah waktu dan Maha Pencipta yang akan memberikan sanksi kepada siapapun yang tidak jujur. Yang namanya pemimpin harus benar-benar adil di situ. Refli Harun yakin Amin menang usai sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anggota tim hukum Anies Baswedan, Refli Harun ya meyakini pihaknya akan mendulang kemenangan
kemenangan usai sengketa di Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Refli mengklaim pihaknya berdalihkan dalam sidang terbukti seluruhnya, katanya begitu kan. Ya, dalam catatan kami begitu kan, ketika Refli Harun sudah melontarkan seperti itu, saya yakin bahwa persidangan nanti akan menentukan arah dua pilihan. Pertama itu bisa saja ini dikabulkan, bisa saja tidak. Kalau mereka digabulkan, mungkin ya secara hukum begitu kan, mendiskualifikasi seorang Gibran. Prabowo tetap menang. Kalau saya pribadi begitu, asumsinya begini, endingnya. Ada dua perspektif yang kemudian kita harus tahu. Yang pertama adalah masalah soal dikabulkan. Kalau memang mereka dikabulkan, biasanya ini diskualifikasi seorang Gibran. Karena yang sering dimunculkan masalah cacat hukum yang ada selama ini, begitu kan ya. Terus kemudian yang kedua, bisa saja ini tidak dikabulkan, begitu kan. Karena apa? Karena endingnya, asumsinya adalah ya, MK itu berpatokan pada KPU sebagai penyelenggara di situ. Siapa yang menang secara kuantitatif, mereka menang secara prosedural. Tapi dengan adanya seperti ini kan bertentangan dengan undang-undang. Menangnya dengan cara apa? Kalau dengan cara dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini, ya ini tidak dijadikan sebagai perspektif sesuai dengan undang-undang mereka, begitu kan. Karena ada ranah di situ, begitu. Di negara-negara yang lain begitu banyak KPU-nya yang memutuskan salah satu calon presiden itu menang, begitu kan. Tapi setelah ada di Mahkamah Konstitusi dengan bukti yang ada diperlihatkan di persidangan di situ, begitu, maka ya MK akan berpikir ulang. Kalau hasilnya ini adalah kemenangan mereka, hasilnya curang, ya diskualifikasi saja di situ, begitu kan. Di negara-negara lain sudah seperti itu, maka negara demokrasinya itu sangat tinggi, begitu kan ya, dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia belum pencoblosan saja sudah bisa ketebak siapa yang menang. Dan itulah perspektif kita, begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada kita. Mari kawal pemilu ini. Ini persidangan sudah selesai, ya, bukti-bukti yang ada dan kemudian diperlihatkan di persidangan, pengakuan-pengakuan yang ada sudah muncul di situ, begitu kan, dan para ahli dan saksi yang kemudian dimunculkan atau dijadikan sebagai dihadirkan dari 01 dan 03 menurut saya pribadi cukuplah akurat, sebagaimana apalagi masalah politisasi bansos yang kemudian sering dimunculkan, begitu kan, bansos ya, dengan adanya bansos berbungkus warna biru, dengan adanya ASN dibungkus dengan warna biru dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa bansos bisa saja dipolitisasi, begitu. Tapi kita itu tidak sadar, begitu. Masyarakat Indonesia kesadaran secara demokrasi yaitu masih jauh, begitu kan ya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu diiming-imingi dengan sembako, diiming-imingi dengan bansos, diiming-imingi dengan ini, itu mereka akan memilih mereka, begitu. Padahal dengan memilih mereka kita akan tercekik, begitu kan, selama 5 tahun, begitu kan. Bagaimana harga-harga pokok semakin naik dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Maka saya yakin dan saya yakinnya dengan apa yang disampaikan oleh Refli Harun tadi bisa saja sebagai acuan ya, masyarakat Indonesia khususnya para pendukung 01 dan 03, bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian ini muncul, begitu kan. Maka cukup menjadi perhatian bagi kami. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.